Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wawan Gifari Tanasale bersama channel edukatif, dialektis dan transformatif. Adapun topik yang akan saya bahas ya pada hari ini adalah tentang persoalan beberapa peristiwa atau kejadian yang baru saja terjadi pada beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, yaitu khususnya di kota Makassar, kemudian di salah satu universitas swasta juga di kota Makassar, yaitu yang berkaitan dengan persoalan kekerasan atau dalam tanda petik intimidasi dalam momen pengkaderan ya. Nah, di beberapa minggu yang lalu kita dikejutkan dengan sebuah kejadian yang terjadi di Malino, yaitu momentumnya adalah terkait dengan pengkaderan yang dilakukan oleh salah satu fakultas ya dari Universitas Muslim Indonesia, yaitu FKM ya, atau Fakultas Kesehatan Masyarakat ya, Universitas Muslim Indonesia. Nah, mengapa sehingga saya merasa tema atau topik ini sangat penting untuk kita semua? Karena ini adalah berkaitan dengan persoalan metodologi di dalam mendidik setiap generasi, mendidik setiap para calon-calon pemikir yang mendaftarkan dirinya di perguruan tinggi. Nah, mestinya setiap senior atau setiap kakak tingkat daripada mahasiswa baru yang sudah terbentuk dalam panitia itu ya, dalam melakukan persoalan kegiatan yang berkaitan dengan pengkaderan ya, mestinya merubah format itu. Karena ini zaman sudah berubah, kemudian perkembangan begitu pesat. Orang sudah pada bicara persoalan humanisme, bicara persoalan humanitarian ya. Ini masih ada praktek-praktek kekerasan, praktek-praktek intimidasi terhadap mahasiswa baru. Ini saya kira menjadi bahan evaluasi, menjadi cermin ya, menjadi koreksi untuk kita semua ya, bukan saja di Universitas Muslim Indonesia sendiri, akan tetapi di setiap perguruan tinggi manapun ya, di dalam melakukan pengkaderan atau format pengkaderannya mesti tidak bisa begitu ya. Mestinya menggunakan cara-cara yang bermoral ya, cara-cara yang beretis, cara-cara yang beradab, agar supaya generasi atau mahasiswa baru yang mendaftarkan diri di perguruan tinggi tersebut suatu kelak atau di kelak kemudian hari dia benar-benar akan menemukan jati dirinya sebagai seorang mahasiswa ya. Karena yang namanya perguruan tinggi itu tugasnya adalah memproduksi generasi, memproduksi para calon-calon pemikir masa depan bangsa ya. Kita dengan seenaknya melakukan pengkaderan, kemudian mendesain format itu mengikuti selera kita sendiri, yang pada akhirnya sampai pada tingkat yang baru beberapa hari yang lalu itu terjadi korban dan keluarganya pun tidak menerima begitu saja. Sekarang dalam proses pencarian ya, yang dilakukan oleh pihak yang berwajib mencari para pelaku, mencari para biang kerok ya, yang berada di balik kegiatan tersebut, kemudian sampai di tingkat ada yang meninggal. Ini tidak baik, ini menjadi teladan yang tidak baik. Kemudian kalau ini tidak dievaluasi dan dikoreksi, itu bisa berdampak kepada setiap kampus atau universitas bersangkutan. Nah, semoga menjadi bahan koreksi untuk kita semua, bahwa pada dasarnya metodologi dalam mendidik mahasiswa atau mahasiswi itu tidak bisa menggunakan cara-cara kekerasan ya. Kalau saya meminjam apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, bahwa kekerasan itu tidak bakal menyelesaikan masalah, tidak bakal menciptakan kebahagiaan.
Kekerasan itu hanyalah akan menciptakan kekerasan demi kekerasan, kemudian menciptakan dendam demi dendam. Itulah bagian daripada perihal kekerasan yang kita didik kepada orang lain, dan dia berkesinambungan menjadi turun-temurun. Begitu. Orang tua setiap menitipkan anaknya pergi kuliah, itu kan dengan harapan agar supaya anak itu dididik sebagaimana mestinya. Bukan dia harus mendapatkan perlakuan cara-cara yang diskriminatif, kemudian cara-cara yang tidak baik, ya, cara-cara yang di luar daripada peri kemanusiaan. Itu kan tidak bisa sebenarnya, karena bagaimanapun kita selaku senior, bahkan dosen sekalipun tidak punya otoritas, tidak mempunyai wewenang bagaimana caranya melakukan kekerasan terhadap mahasiswa bersangkutan, kecuali orang tua kandungnya sendiri, itu pun masih dilindungi oleh undang-undang. Justru itu, semoga dengan kejadian-kejadian seperti ini, ya, di zaman yang sudah canggih, zaman yang sudah terbuka, orang sudah mulai berpikir tentang persoalan-persoalan bagaimana menghadapi Indonesia Emas 2045, kita masih melakukan praktek-praktek atau cara-cara kekerasan terhadap generasi-generasi yang mendaftarkan dirinya di perguruan tinggi. Semoga ini menjadi bahan diskusi dan bahan evaluasi untuk kita semua, khususnya selaku pemikir atau mahasiswa yang masih menjalani aktivitas di perguruan tinggi, anggaplah masih kuliah, S1, S2, dan S3. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Salam mahasiswa.